Turn my gray skies blue. Just trying to be like you. Going top down in that old Mercedes. Music loud, go ahead and hate me. Spare the nickel, I'll just keep the dime. Secara awal dulu itu kan pas pandemi nih kata Mas. Setelah keluar dari perusahaan, itu kan saya kerja di AHM. Dan itu kan kondisi ekonomi, kondisi apapun itu kan belum itu Mas kondusif loh. Jadinya memilih untuk usaha sendiri dan akhirnya ke usaha budidaya ikan lele. Kalau misalnya biaya itu bervariasi Mas. Yang penting itu kan Untuk ketersediaan air itu kan tersedia. Kemudian untuk lahan budidaya ada juga. Yang ketiga itu ilmu untuk berbudidaya ikan lele itu. Dulu kan sudah pernah kerja di SPT toh. Itu kan ada sedikit tabungan, akhirnya dibuat untuk usaha. Misalnya dari permodalan dari segi bank belum betul-betul. Jadi kalau usaha saya itu bidangnya itu di bidang pembesaran Mas. Fokusnya ke pembesaran. Jadi kita beli bibit dari pembenih, kemudian kita taruh kolam seperti biasa perlakuan kolam. Dihijaukan dulu airnya itu kayak seperti lumut-lumut itu kan, nanti diproses pembesaran gitu. Untuk penjualan biasanya menyediakan untuk ngecer, tapi ketika stoknya banyak itu biasanya ke tengkulak. Kalau per harinya bervariasi Mas, kadang 5 kilo, kadang 10 kilo, kadang bahkan bisa lebih, kadang ya sepi gitu Mas. Bervariasi Mas. Kalau misalnya ditengkulakkan biasanya mintanya malah kintalan, tapi harganya rada miring sedikit. Keuntungan yang diperoleh Mas dari penjualan ini kira-kira berapa? Nah, keuntungan untuk biasanya untuk keuntungan bersih itu bisa diambil dari yang pertama biaya perawatan, biaya bibit sama biaya pakan. Itu sisanya nanti ke keuntungan itu. Kalau misalnya sistem budidayanya berhasil Mas. Kalau untuk nominalnya itu biasanya bervariasi Mas, nggak bisa menyebutkan detail. Oh gitu. Terus ini caranya memasarkannya gimana Mas? Untuk pemasaran ya misalnya stoknya banyak bisa langsung ke tengkulak itu, nanti bisa diambil oleh tengkulak. Harapan kedepannya itu ya semakin baik lagi dalam proses pembudidayaannya, bisa nambah kolam lagi. Dan untuk kondisi pasar itu nggak seperti COVID kemarin itu seperti biasa seperti ini, tapi sebenarnya untuk permintaan lele tiap tahun itu kan meningkat Mas, diiringi jumlah penduduk Indonesia yang meningkat. Nah, jadi semoga untuk lebih ke depannya bisa mengembangkan budidaya lagi, meningkat lagi. Ini kalau dari tanggapan tetangga-tetangga itu gimana Mas? Untuk tanggapan tetangga itu kaitannya biasanya kan untuk proses pembudidaya itu kan kendalanya di bau tuh Mas. Nah, tinggal kita cara memanajemen airnya gimana. Jangan sampai ketika tetangga kita yang bersebelahan dengan kita proses pembudidayaan kita itu merasa terganggu gitu. Dari segi bau, dari proses pembudidayaan gitu. Mas, ini boleh shoot ke belakang. Itu nomor